Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai desain dramatikal, yaitu drama plot teater Durmuluk, naskah lakon Zahara Siti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilfarika Enurianata dengan nomor induk mahasiswa 2002526111677. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Frenita Niswitaloka dengan nomor induk mahasiswa 2002526111681. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permulaan kerangka naskah lakon. Teks naskah yang terdapat dalam teater Durmuluk merupakan cerita yang diangkat dari syair Abdul Muluk karena setiap bagian yang membangun cerita tersebut benar-benar diperlukan. Tidak ada bagian kehadirannya itu hanya kebetulan saja. Dari semua adegan yang membangun cerita tersebut, semuanya harus dihadirkan karena semuanya perlu. Bila salah satu adegan dihilangkan, maka naskah tersebut akan menjadi cerita yang tidak lengkap, kurang menarik, dan sulit memahami pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Setiap bagian dari cerita memiliki keharmonisan, yaitu adanya keselarasan antar unsur yang membangun cerita tersebut. Setiap bagian dari naskah saling menunjang dan tidak ada bagian yang mengganggu keberadaan bagian yang lain. Cerita dalam teater Durmuluk memiliki perlawanan dan variasi, yaitu adanya unsur-unsur yang saling berlawanan atau mengandung perbedaan seperti adanya tokoh antagonis dan protagonis, adanya konflik dalam cerita, adanya amanat yang diemban oleh tokoh antagonis dan protagonis. Selanjutnya yang B, kekuatan yang untuk naik. Sinopsis lakon Zahara Siti. Zahara Siti beserta para dayang sedang berjoget dan menari di taman bunga istana Yaman Negeri. Tiba-tiba mereka diganggu oleh pengharapan orang dari Bailangga Negeri. Untunglah pegawai istana datang dan menolongnya, sehingga pengharapan melarikan diri. Raja Bailangga Negeri yang bernama Raja Manggala merasa gundah hatinya karena ia belum beristri. Oleh pengharapan, beliau ditunjukkan seorang putri cantik, Zahara Siti namanya, anak raja zaman negeri. Raja Manggala lalu mengutus Mangkubumi untuk melamar Zahara Siti di zaman negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizullah Mutakin, nomor induk mahasiswa 2002526111653. Di sini saya akan mempresentasikan bagian perkembangan. Dayang dan Mak Dayang dikejutkan dengan kedatangan pengharapan yang berwajah kasar dari dalam hutan. Dengan kedatangan pengharapan yang berwajah kasar, mereka berlarian dan berteriak ketakutan sambil meminta tolong. Lalu para pengawal segera datang dan menolong Tuan Putri Dayang dan Mak Dayang. Terjadi perkelahian, tetapi pengharapan sadar akan jumlah yang dihadapi, dan ia pun melarikan diri lalu melaporkan ke Raja Manggala. Untuk yang kedua, saya akan mempresentasikan klimaks. Para pengawal berhasil menyelamatkan Tuan Putri yang cantik jelita tersebut, sehingga Tuan Putri pun selamat dari buruan pengharapan utusan dari kerajaan Bailangan Negeri yang berwajah kasar. Penyebab terjadinya konflik antara tokoh Raja Manggala dan Zahara Siti, di mana lamaran Raja Manggala ditolak oleh Raja Yaman, ayahanda dari Zahara Siti, sehingga terjadi konflik. Hal ini disebabkan terjadi pemadatan dan pembangunan konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Ratri dengan nomor induk mahasiswa 200252611690. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dramatik pada bagian penurunan dan pemecahan akhir.
Penurunan atau yang biasa disebut resolusi merupakan penurunan emosi lakon. Resolusi ini juga berfungsi memberikan persiapan waktu pada penonton dan memikirkan apa yang telah ditonton. Tahapan ini dimulai di mana ditemukan titik terang dan jalan keluar permasalahannya serta menemukan pemecahan masalahnya. Seperti yang terdapat pada dramatik plot teater Dul Muluk naskah lakon Zahra Siti, yaitu di mana Raja Nyaman yang menanyakan kabar sang Zahra, yaitu putrinya yang tinggal di kerajaan, dan ayahnya yang selalu menanyakan kepadanya kapan ia akan segera bersuami atau segera menikah. Tetapi sang putri Zahra masih ingin menuntut ilmu dan bahkan di masa depan. Dapat kita lihat dalam teksnya, yaitu terdapat dua penyelesaian, yaitu tertutup dan terbuka. Di mana penyelesaian terbuka memberikan kesempatan kepada penonton untuk ikut memikirkan atau mengimajinasikan bagaimana permasalahan dari masalah selanjutnya. Yang kedua, yaitu ada penahanan akhir atau yang biasa disebut dengan denouement, ataupun bisa diartikan sebagai penyelesaian dari lakon tersebut baik berakhir menderita ataupun bahagia, atau bisa disebut dengan sad ending atau happy ending. Tahap ini merupakan tahap akhir dari suatu gerak alur. Bagian ini berisi bagaimana kesudahan cerita yang berakhir tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.